Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya ya, dan juga buat saudara-saudara saya semuanya dimanapun berada, para subscriber dan juga para lover ya yang saya sayangi. Semoga kita semua di sini selalu diberikan kebahagiaan ya, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan kita, amin. Oke teman-teman, hari ini di Indonesia sudah lebaran ya, akan tetapi di Singapura lebarannya atau hari rayanya itu masih besok, dan nggak apa-apa, di sini saya mengucapkan dulu minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman saya semuanya. Kalau selama ini mungkin saya ada salah ya, saya minta maaf, dan semoga juga tali persaudaraan kita tetap terjalin ya, tetap terhubungkan sampai selamanya ya teman-teman. Dan ceritanya hari ini saya pulang dari liburan lebih awal karena saya dapat SMS ya teman-teman dari majikan, karena saya disuruh untuk pulang awal, majikan mau keluar malam. Dan di sini ceritanya kita ya sebagai anak rantau atau pekerja di luar negeri sudah pasti kita itu merasa sedih banget ya, karena ya yang namanya berjauhan dengan keluarga, berjauhan dengan anak, dengan orang tua itu nggak mudah, rasanya nyesek banget, apalagi pas hari raya seperti ini ya. Itu paling enak ngumpul bareng dengan keluarga ya, terus kita bisa bersilaturahmi ya kayak gitu. Terus ya akan tetapi harus tetap semangat ya, karena kita di sini masih terikat oleh kontrak, dan kita juga harus tetap ingat dengan tujuan awal kita ya, bahwa kita kerja ke luar negeri ini bukan untuk selamanya, dan semoga saja bisa finish kontrak sampai 2 tahun ya, dan semoga bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Nah buat teman-teman semuanya nih ya, kemarin ada yang tanya-tanya, katanya kalau proses kerja ke Singapura itu ribet ya Mbak. Enggak juga, karena sekarang Singapura sudah dibuka ya. Jadi buat kalian yang mau proses silahkan proses saja, tinggal menunggu prosedur dari PT saja ya, seperti itu. Karena yang namanya setiap PT itu berbeda aturannya ya teman-teman, seperti itu. Nah suasana lebaran di Singapura untuk hari ini ya, alhamdulillah juga ramai sekali, karena di Singapura ini kan sudah ibaratnya sudah normal ya, akan tetapi di sini masih tetap pakai masker teman-teman, itu untuk menjaga kebaikan diri kita sendiri ya, karena yang namanya virus seperti itu kita kan juga nggak tahu ya, seperti itu. Di sini kita hanya berjaga-jaga saja. Nah buat teman-teman semuanya yang sudah ada di Singapura, kalian harus tetap semangat ya, jangan nangis, karena kita di sini nasibnya sama ya, bahwa kita kerja di luar negeri ini nggak selamanya kok ya. Jadi kalian harus tetap semangat, kalian bisa telepon ke keluarga, bisa video call kayak gitu ya. Dulu saya waktu pertama kali datang ke Singapura itu juga nangis kalau mendengar suara takbir, akan tetapi ya karena saya di sini sudah lama, jadinya sudah menjadi kebiasaan ya, seperti itu. Dan tumben banget tahun ini hari raya saya nggak nangis teman-teman ya, alhamdulillah, pokoknya bahagia saja ya, karena itu sudah menjadi niat kita ya. Kalau kita sudah benar-benar niat kerja ke luar negeri ya, kita harus tatak, ibaratnya seperti itu ya teman-teman, agar kita itu enggak mewek kayak gitu. Kita kalau teringat keluarga, teringat dengan orang tua itu nangis ya, seperti itu ya, nggak apa-apa. Mungkin yang baru pertama kali datang ke Singapura itu seperti itu, nanti kalau sudah lama ya kalian tinggal di Singapura ya, pasti ya akan merasakan apa yang saya rasakan. Memang seperti ini kehidupan sebagai pejuang keluarga ya, sebagai pahlawan devisa itu memang seperti ini ya, kita harus sabar ya teman-teman. Yang penting kita jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri sama Allah, seperti itu ya teman-teman, agar kita itu selalu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan ya, agar jiwa kita itu adem, ayem kayak gitu ya.
agar kita itu bisa menjalani proses ini sampai finish kontrak. Oke teman-teman, dan di sini saya juga berbagi informasi ya, bahwasanya kalau yang namanya bonus ya teman-teman itu tergantung dari majikan masing-masing ya. Kalau seumpamanya sudah finish kontrak 2 tahun, nah misalkan nih saya sudah finish 2 tahun dan bonus saya berapa, nah itu tergantung dari majikan. Kalau majikan mengasih, ibaratnya mengasih 200 atau 300, yaitu rezeki kita ya, seperti itu. Yang namanya bonus sama kenaikan gaji itu berbeda ya teman-teman. Kalau kenaikan gaji itu memang setiap kontrak ya. Misalnya nih di kontrak pertama ya, saya itu naiknya 100 kayak gitu. Nanti di kontrak kedua ya bisa 100 lagi atau bahkan dinaikkan 150 ya, seperti itu. Akan tetapi setiap majikan itu nggak sama ya. Jadi di sini kalian nggak bisa ngasih harus sekian, harus ngasih sekian, itu nggak bisa. Semua itu tergantung dari majikan kalian masing-masing ya. Jadi untuk soal bonus itu memang nggak ada peraturannya teman-teman, itu tergantung dari majikan kalian. Apakah majikan kalian itu mau ngasih bonus atau enggak, itu tergantung dari majikan ya. Kita nggak bisa mewajibkan kayak gitu, dan kita di sini jangan mengharap, karena kalau kita benar-benar mengharapkan sesuatu yang nggak akan membuahkan, nggak akan maksudnya di sini nggak bisa kita dapatkan kayak gitu, nanti kita akhirnya kecewa ya, seperti itu. Yang penting kita itu di sini bekerja ya, terus kita itu gaji lancar, yang penting majikan nggak rewel ya, itu aja kita sudah bersyukur ya. Kalau soal bonus dan lain-lain itu kita berdoa saja ya teman-teman, kita serahkan, kita minta sama Allah semoga rezeki kita diperlancarkan, dipermudahkan, segala urusan kita dipermudahkan ya, agar kita semua di sini itu bisa bekerja dalam satu majikan itu bisa finish kontrak. Karena tadi saya waktu ke Paya Lebar teman-teman, saya itu dapat kenalan di sana, itu kan mbak-mbak Indonesia itu ngumpulnya di Paya Lebar, di City Plaza kan banyak ya di sana. Nah itu tadi saya mendengar katanya itu majikannya itu rewel dan mbaknya ini mau pindah majikan. Nah seperti itu, terus akhirnya mbaknya kan dari sana merasa nggak nyaman, akhirnya terus badannya itu kurus kayak begitu. Terus akhirnya mbaknya ini cari agent di sana, terus akhirnya mbaknya tadi ya cari bukan satu saja ya, kalau cari agent tuh banyak. Jadi mana yang lebih cepat, mbaknya ini mau ngambil majikan yang mau mengambilnya lebih cepat, karena kalau buang-buang waktu, karena ini kan majikan yang mau ngasih transfer ini itu cuman ngasih kesempatan hanya 2 minggu. Nah seperti itu, kalau dalam waktu 2 minggu itu nggak bisa mendapatkan majikan, terpaksa mbaknya harus pulang ke Indonesia ya. Semua di sini itu ada aturannya ya teman-teman. Seumpama kalian bekerja dengan majikan dan merasa nggak nyaman, nah itu biasanya majikan ngasih waktu ke kita itu nggak lama ya, paling lama itu 1 bulan, kadang-kadang 3 minggu ya. Kita dikasih waktu itu, apakah kita bisa mendapatkan majikan dengan cepat. Kalau kita nggak bisa mendapatkan majikan ya terpaksa kita harus pulang kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semuanya yang ingin pindah majikan, usahakan kalian mencari agent itu bercabang ya. Misalkan majikan agentnya itu jangan cuman satu saja, tapi kalian bisa cari 2, 3, 4 agent ya. Yang ada di Singapura ini agentnya banyak banget, dan kalian di sana bisa mana yang lebih cepat mengambil kalian, silahkan diambil saja ya, karena keterbatasan waktu itu tadi, daripada nanti kalian harus tereliminasi dari Singapura ya teman-teman. Seperti itu nggak mudah, yang namanya kita menyesuaikan dengan keluarga majikan itu butuh waktu ya. Yang namanya majikan mempercayai seorang ART-nya itu juga butuh waktu ya, nggak segampang, nggak secepat dalam waktu 3 bulan 4 bulan percaya sama kita, enggak. Bahkan di sini sampai 1 tahun 2 tahun itu ada majikan yang belum percaya sama ART-nya, sama pembantunya ya, seperti itu. Karena apa?
ya kita di sini juga sadar kita sebagai pembantu lah ya, seperti itu. Akan tetapi kita di sini yang penting kita bekerja, yang penting kita jujur ya teman-teman, jangan sampai melakukan hal yang konyol ya. Apapun kalau kita melakukan yang baik-baik, insya Allah ya kita akan mendapatkan yang baik-baik. Kalau kita melakukan hal yang jahat, kita bakal mendapatkan balasannya atau kita mendapatkan imbalannya yang jahat juga ya, seperti itu. Jadi kalau mau berbuat ya berbuat yang baik ya, agar kita itu selalu diberikan kelancaran rezeki ya, karena perbuatan yang baik akan membawa kita ke jalan yang baik. Kalau kita melakukan kejahatan, nanti ya kita nggak akan bakalan dipercaya atau nggak akan bakalan kita digunakan lagi oleh majikan ini, kayak gitu. Jadi memang yang namanya kita ya mengambil hati majikan itu nggak gampang teman-teman ya, butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan ya, dan kita harus sabar untuk menjalaninya. Nggak ada kata lain selain sabar, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk itu buat teman-teman semuanya yang di sini bisa sholat ya alhamdulillah ya. Untuk yang nggak diizinkan sholat, kalian bisa perbanyak istighfar ya. Semoga diperlancarkan segala urusan kita selama kerja di luar negeri ini. Semoga saja bisa segera pulang ke Indonesia, berkumpul kembali dengan keluarga tercinta dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke ya teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.